Masa anak kecil kita katakan, wah ini pemberani betul, berani megang api, sedangkan orang dewasa tidak berani. Ya. Padahal ini anak kecil tidak punya pemahaman seperti orang dewasa. Kalau seandainya dia punya pemahaman seperti orang dewasa, pasti dia bakal lari. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah karya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemarin di Masjid Nusuan kita sedikit membahas tentang fadilahnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini salah satu fadilahnya bahwasanya air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu disamakan oleh Allah dengan darah yang mengalir di jalan Allah. Darah yang mengalir fi sabilillah itu sama dengan air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bahkan sebagian di dalam riwayat mengatakan bahwasanya air mata yang keluar karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan api neraka. Bahkan di sini dikatakan kalau seandainya seseorang itu menangis, ya, seorang itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat satu orang ini maka bisa menyelamatkan satu kaum. Jadi satu orang nangis karena takut kepada Allah, berkat tangisan daripada orang yang takut kepada Allah bisa menyelamatkan satu kaum. Ini salah satu fadilah yang kemarin kita baca. Kemudian beliau Imam Haddad menjelaskan, kalau seandainya kamu itu sulit untuk menangis, ya, tanda orang itu hatinya lunak kalau sering menangis. Kalau sulit menangis itu perlu ditanyai, perlu tanda tanya besar. Kenapa hatinya sulit untuk menangis? Ya, makanya di sini Imam Haddad mengatakan, kalau seandainya kamu itu sulit untuk menangis, maka ingatlah keadaan nanti di akhirat. Yang nanti di akhirat sudah tidak diragukan lagi bakal kita lewati. Beliau mengatakan kalau seandainya kamu beriman kepada Allah dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka pasti kita itu bakal ngalami yang namanya hari akhir, bakal ngalami yang namanya fase nanti setelah kematian. Dan kalau seandainya kita itu mengingat-ingat, maka kita pasti akan menangis. Ya, jadi kalau seandainya kita ya ingat-ingat bakal mati. Nah, terkadang ini di zaman sekarang orang itu mengantarkan jenazah itu pikirannya masih dunia. Nah, kuburan masih baru digali, letakkan jenazah, di sekitarnya ada orang transaksi dunia, ada orang yang mencari dunia, ada yang memikirkan dunia. Padahal kematian itu adalah nasihat. Ya, makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nulis di cincinnya. Beliau menulis di cincinnya, kafa bil mauti wa'idhan, cukup mati sebagai pemberi nasihat. Ya, ini dari saking banyaknya yang sudah cinta dunia sehingga mati pun tidak bisa memberikan nasihat. Maka Imam Haddad mengatakan, ingat setelah nanti kita mati, ingat keadaan-keadaan sulit nanti di akhirat. Ya. La mahalata in kana laka qalbun yafqah wa aqlun aqlin. Kalau seandainya kamu memiliki hati yang memahami dan akal yang berakal, kamu pasti menangis, kata Imam Haddad. Jadi kalau seandainya kita nginget akhirat tapi tidak bisa nangis, berarti kita termasuk orang yang belum paham. Ya, sama seperti anak kecil. Anak kecil itu ketika ngelihat api bukan dijauhi, tapi didekati, mau dipegang, menarik. Ya, kita mengatakan apa? Oh, anak kecil ini pemberani. Betul nggak? Ya enggak. Masa anak kecil kita katakan, wah ini pemberani betul, berani megang api, sedangkan orang dewasa
Tidak berani. Ya. Padahal ini anak kecil tidak punya pemahaman seperti orang dewasa. Kalau seandainya dia punya pemahaman seperti orang dewasa, pasti dia bakal lari. Begitu juga listrik. Ya, ketika anak kecil itu megang-megang listrik, bukan dikatakan pemberani, tapi dikatakan apa? Ini dia tidak mengetahui bahwasanya listrik bisa membuat dia itu tersengat, bisa sampai mati. Tapi kalau seandainya orang dewasa, ya dia bakal takut. Sehingga kalau seandainya seseorang itu tidak takut dengan akhirat, bukan dikatakan dia pemberani, tapi dikatakan dia termasuk orang yang jahil. Tidak ngerti apa-apa, punya akal tapi tidak berakal, punya hati tapi tidak paham, sehingga tidak memiliki rasa takut. Fa in lam yakun laka syai'un min dzalika fa'dud nafsaka min fil an'ami sa'ima fil mar'at wal bahim rati'ah fil kalat. Ya, kalau seandainya kamu tidak memiliki rasa takut, maka anggaplah dirimu itu termasuk bagian daripada binatang ternak. Ya, kalau seandainya kamu tidak memiliki pemahaman, berarti kamu itu jangan anggap dirimu manusia, anggapkan dirimu ini adalah binatang ternak yang diternakkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngajak bicaranya kepada siapa? Ahlil qulub, ya, wadzakarahum. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngajak bicara orang yang memiliki hati dan diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya Allah mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun wa alqas sam'a wa huwa syahid. Dan sesungguhnya hari akhir itu adalah pengingat, ya, adalah apa? Pengingat liman kana lahu qalb, bagi orang yang memiliki hati. Nah, hatinya bersih, dia takut. Kalau hatinya bersih, dia mau tidak sholat, takut. Kalau hatinya bersih, kalau dia mau maksiat, takut. Kalau hatinya bersih, dia mau ngambil daripada apa yang dilarang oleh Allah, takut. Ya, diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pengingat bagi orang yang memiliki hati. Kalau tidak memiliki hati, nah ini tanda tanya ini. Wa alqas sam'a wa huwa syahid, dan orang yang apa? Orang yang mau mendengar daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Allah menurunkan Al-Quran, kitabun anzalna, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Ya, jadi kalau seandainya mau berkah, ya lewat Al-Quran, sehingga yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca daripada Al-Quran. Dan sebentar lagi bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, maka mari kita lebih giat untuk membaca Al-Quran. Liyatadabbaru, ya, liyatadabbaru, untuk kita itu mengingat, tadabbur, memahami daripada maknanya. Waliyatadzakkarun, dan supaya mengingat. Siapa yang mengingat? Ulul albab, orang yang memiliki akal. Jadi memang Al-Quran ini diturunkan, ditujukan kepada orang-orang yang memiliki akal. Jadi akalnya itu harus dipergunakan, ya. Dan maksud akal itu bukan apa? Bukan 1 tambah 1 2, ya, enggak. Tapi akal itu memahami, oh kalau saya membuka aurat ada hukumannya. Oh, kalau seandainya saya itu ngambil daripada riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan rezekiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus daripada rezekiku. Ini yang namanya akal. Ini yang namanya faham. Makanya Nabi Muhammad SAW ngasih tahu kepada kita siapa sih orang cerdas. Ya. Nabi mengatakan orang cerdas adalah mandana nafsahu, yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri. Ya, setiap hari dikoreksi. Bagaimana sholatnya,
bagaimana ibadahnya, bagaimana dia menerapkan syariat, bagaimana dia menjauhi maksiat. Itu selalu apa? Dilihat, diintrospeksi. Ini sudah benar atau belum? Saya ini ternyata masih kurang ngajinya, saya masih kurang ibadahnya. Maka berusaha untuk lebih giat. Ini termasuk apa? Orang cerdas. Kemudian Nabi mengatakan, wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang beramal untuk bekal setelah kematian. Jadi kalau seandainya cuma mikirkan sampai sebatas dunia, maka dia tidak dikatakan orang cerdas. Ya, mikirkan bagaimana nanti saya tinggal, saya punya rumah umur berapa. Pikirannya cuma apa? Dunia. Tidak mengamalkan apa yang setelah kematian. Bekal untuk kematian tidak ada. Nah, ini termasuk orang yang lalai. Subhanallah, ya, orang itu terkadang mikirkan, wah, saya sudah umur sekian tapi belum punya rumah. Itu dipikirkan. Dan banyak orang yang seperti itu. Padahal kalau seandainya kita pikirkan, kita dikasih tempat tinggal, meskipun itu ngontrak, itu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang sudah punya rumah itu mikirkan juga, saya ini kepikiran, saya kepingin rumah yang lebih besar lagi. La haula wala quwata illa billah. Ketika ngontrak, dia mikir bagaimana saya ini bisa beli rumah. Yang sudah beli rumah pikir bagaimana saya kepingin bangun rumah yang lebih besar. Karena ketika itu beli yang nyicil, yang kecil, kepingin lagi yang lebih besar. Yang punya lebih besar mikirkan lagi harta duniawi yang lain. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya seseorang itu hanya mikirkan daripada dunia, tidak memikirkan akhirat, maka dia bukan termasuk orang yang cerdas. Dan Al-Quran ditujukan bagi siapa? Ulil albab, orang-orang yang memiliki akal. Ya. Fi ghairi mawdhi' minal kitabil aziz, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan Al-Quran itu Al-Quran itu hanya memberikan pengingatan kepada siapa? Ulul albab, orang-orang yang berakal. Wa ulul uqul, yaitu orang-orang yang berakal. Wanzur kaifa laqad tadzakkara an ghairihim. Di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran ini hanya ditujukan kepada apa? Kepada orang-orang yang berakal. Kalau seandainya kita ini termasuk berakal tapi tidak bisa mengambil pemahaman daripada Al-Quran, tidak bisa takut gara-gara Al-Quran, tidak bisa ngambil pemahaman daripada Al-Quran, maka dikategorikan diri kita bukan termasuk orang yang berakal. Ya, makanya dikatakan bahwasanya nasihat pun itu memberikan manfaat. Ya, dan kita tidak tahu kapan nasihat kita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi kita ngelihat bahwasanya ada seorang artis yang tadinya Nasrani, ngobrol aja sama temennya berkaitan tentang Islam. Islam ini begini, Islam ini begini, ngobrol aja. Dan temennya tidak ngajak dia untuk masuk Islam. Ya, temennya tidak ngajak dia untuk masuk Islam. Dia tanya, kenapa kok diharapkan babi? Dijawab, diharapkan babi begini. Kenapa harus menutup aurat? Dijawab. Diskusi ringan begitu, dan tiba-tiba orang Nasrani ini mengatakan, saya kepingin masuk Islam. Ya, saya kepingin masuk Islam. Ketika ditanya, apa penyebab kamu masuk Islam? Saya tidak tahu, hati saya keinginan kuat untuk masuk Islam. Yashraq sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya untuk masuk Islam. Nasihatnya yang mana? Dari teman kita di ngobrol gitu tadi. Kita tidak tahu. Subhanallah, dia itu tidak niat dakwah, tidak niat apa-apa, cuma ngasih tahu berian Islam, dapat manfaat. Karena apa? Berakal. Ya. Karena ini masuk logika. Dan Islam tidak bertentangan dengan logika. Ya, kalau orang mau mencari agama yang sesuai dengan logika, ya Islam. Ya, makanya orang-orang yang berakal itu dia pasti condongnya ke Islam.
Seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu pangeran panglima perang yang paling cerdas di Quraisy, orang kafir. Paling cerdas Khalid bin Walid. Tahu Khalid bin Walid? Khalid bin Walid tidak pernah nyembah berhala. Jadi zaman dulu itu semua pada nyembah berhala kecuali beberapa orang yang cerdas, termasuk Sayyidina Khalid bin Walid. Maka Rasulullah SAW cuma ngasih pesan kepada adiknya Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW cuma ngasih pesan sama adiknya, kapan Khalid mau masuk Islam? Ini kalau orang cerdas, orang yang berakal, tidak sulit untuk masuk Islam. Rasulullah SAW cuma mengatakan Khalid termasuk orang yang cerdas, kenapa dia tidak masuk Islam? Maka disampaikan kepada Sayyidina Khalid, Muhammad mengatakan, apa yang mencegahmu untuk masuk Islam? Sayyidina Khalid langsung paham. Ketika itu beliau langsung ke gurun Sahara gitu, merenung sendirian. Akhirnya setelah itu beliau masuk Islam, karena agama ini tidak bertentangan dengan logika, tapi bagi apa? Liman ya'qil, bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang berakal. Kama khassallahu ta'ala bitadzakur ahlul inabah wa humur raji'una ilaihi wa ahlul khasyah wa humul khaifuna minhu wa ahlul iman wa humul musaddiquna bihi wa birusulihi wa biwa'dihi wa wa'idi. Allah Ta'ala walladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yadzakkaru illa may yunib. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran ahlul inabah. Nah, ahlul inabah itu apa? Ini majelis kita majelis al-inabah. Al-inabah itu ar-raji'un ilallah, orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nama al-inabah ini daripada guru kita Habib Umar. Ya, jadi kita ini mesti kembalinya sama Allah. Ya, terkadang melakukan kesalahan, terkadang jatuh ke dalam kegelapan, tapi kembali sama Allah. Selalu kembali sama Allah. Jangan kemudian lelah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa mengambil manfaat yaitu orang-orang yang sering kembali kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ini semuanya bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah lah yang menurunkan daripada Al-Quran. Ya. Diturunkan daripada Al-Quran untuk kalian itu mengambil daripada ilmu-ilmunya, tanda-tanda kebesarannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan rezeki bagi kalian. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang bisa mengambil daripada ibrah daripada Al-Quran illa madyunib, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala fadzakir fa inna fa'atit dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Nah, ini nasihatilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fa'atit dzikra, sesungguhnya nasihat itu memberikan manfaat. Jadi jangan sampai kita percaya kepada nafsu kita atau setan yang membisiki orang ini tidak bakal ngambil manfaat, atau orang ini tidak bakal tobat meskipun dinasihati. Tidak, tapi katakan nasihat itu memberikan manfaat. Tugas kita nasihati saja, tugas kita nyampaikan saja, tugas kita ngingetkan saja. Jangan sampai kita katakan, wis ini orang sudah parah, tidak mungkin dengar daripada nasihat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya nasihat itu berdampak. Yaitu tadi seperti temennya itu tadi berdua ngobrol tentang Islam, satunya non Islam, subhanallah yang masuk Islam. Begitu juga terkadang ada daripada kalimat kita itu yang menyakiti teman kita. Makanya hati-hati, ya, jangan keluar daripada lisan kita kecuali setiap yang baik. Yang buruk jangan kita ucapkan. Saya dzakar wa yakhsha, sesungguhnya yang takut
maka dia bakal mengambil daripada nasihat. Wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan senantiasalah kalian itu mengingatkan atau memberikan nasihat karena pengingatan itu memberikan dampak bagi orang-orang yang beriman. Ya, sehingga di sini dikhususkan ya orang yang mau taubat, orang yang mau mengambil daripada nasihat itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Haddad mengatakan kalau seandainya kamu itu tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka berarti apa? Bukan termasuk daripada orang yang berakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul aql. Semoga kita termasuk daripada ulul albab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita ilmu laduni, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu taubat kepada Allah, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di akhir daripada bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi siapapun di antara kita yang sakit, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bala daripada kita, daripada keluarga kita, daripada tetangga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai oleh Allah, untuk didekatkan oleh Allah, didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.